Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama sebelum sampai ke materi, izinkanlah saya di kesempatan ini ya mengaturkan apresiasi dan selamat berjuang untuk adik-adikku yang sekarang sedang ada di lapangan. Ya, saya tadi juga sempat membersamai sebentar dan kemudian menyampaikan semangatnya, apresiasi kepada mereka dan saya hanya titip pesan, ya benar kata Kombes Budi ya dari Polda Metro, jangan ada yang menyusupi. Jadi kalian jangan disusupi, tapi juga mohon aparat juga humanis ya, tidak kemudian menganggap bahwa ini adalah musuh, sama sekali tidak. Ini adalah sesama warga bangsa, sesama rakyat Indonesia. Dan saya sudah lihat selain seragam coklat, ada juga seragam hijau di sana. Mohon hati-hati ya, karena ini sebenarnya adalah masalah internal ya dalam negeri, bukan dengan luar. Jadi saya yang pernah bertugas di Komisi 1 ya, tupoksi dari baju hijau sebenarnya bukan untuk itu. Tapi ya saya moga-moga mereka hanya di BKO-kan saja dan hanya menjaga. Kita semuanya sama. Nah, termasuk jangan disusup itu artinya apa? Ya, jangan sampai mereka disusupi oleh hal-hal yang membuat kondisi yang seperti mereka yang teriakkan, yaitu Indonesia bangkrut. Ya, gitu. Karena apa? Ada 5 tuntutan. 5 tuntutannya yang pertama adalah stop pemborosan APBN, oke. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BU, oke. Tapi kemudian ada hal yang lain. Nah, saya justru menyisipkan tadi, ya. Jangan lupa kita juga pernah punya tuntutan yang lain, yaitu adili Jokowi dan turunkan Fufufafa atau maksulkan Fufufafa. Itu jangan lupa, ya. Itu justru yang krusial. Ya, jadi jangan kemudian malah berbelok kemana-mana. Sekali lagi selamat berjuang. Saya tadi juga menggunakan kostum kuning ya, bukan berarti saya anggota atau alumni UI, bukan. Saya nggak pernah ngaku-ngaku, apalagi mengaku punya ijazah padahal palsu, enggak. Saya adalah anggota dari UI Watch Plus Plus. Jadi kumpulan teman-teman ada Pak TB, Taufik Bahudin di sana, ada kemudian Pak Heru, dan juga kita saling membersamai adik-adik kita untuk berjuang. Saya tetap alumni UGM dan saya bangga dengan UGM, tapi saya tidak bangga kalau UGM membela yang bukan mahasiswa yang berijazah palsu. Ya, itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah Mas Refli dan juga Bapak Ibu yang lain ya. Hari ini kita sudah sampai Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah H+10. H+10 dari ketika ada press conference yang disela dengan pengumuman dadakan soal P21 di Polda Metro Jaya waktu itu. Ya, sekali lagi kita juga sampaikan bahwa itu bukan press conference untuk P21 sebenarnya, tapi ada keterpaksaan ketika Kombes Iwan Imanuddin harus mengumumkan itu atas pertanyaan. Ya, jadi kita tunggu sebenarnya kalau memang itu benar real. Tapi nyatanya sampai dengan H+10 hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 itu tidak juga terbit. Masih goib P21-nya. Kayak SMK saja goib ya. Masih belum ada. Harusnya ada surat semacam ini. Dan lagi-lagi kita sampaikan seperti tadi sampaikan Pak Refli ya. Hari ini kalau dengan LP tanggal 30 April itu sudah 409 hari. Hari ini ya. Ini grafik ini saya buat ketika tanggal 26 Mei. Sekarang sudah tanggal 12 Juni. Berarti sudah 409 hari. Jauh melebihi atau bahkan 4 kalinya kasus besar yang waktu itu juga menyita seluruh perhatian rakyat Indonesia, yaitu Jessica Wongso. Bahkan lebih dari 6 kali kasus yang waktu itu juga sangat besar, yaitu tentang Verdi Sambo. Ya, jadi jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Dominus litis dari P21 itu adalah pihak kejaksaan. Dan kalau kami kemarin atau tanggal 21 April yang lalu ke kejaksaan, itu kita bersurat secara resmi. Kita selaku pihak yang terkait langsung. Kalau para termul kemarin, ada yang demo, bahkan demonya, ini saya ulangi kata-kata, bakar Kejati. Itu sudah brutal itu namanya. Harusnya dia yang kena. Itu namanya Fritz Allerboy. 160 itu pada KUHP lama. Ya jelas ada yang bilang copot Kejati.
Orang yang bilang copot kerja itu antara lain Lecumanan. Aspidum gimana ini? Nah itu. Mereka itu satu tidak punya legal standing terhadap perkara ini secara langsung. Karena lawyer Jokowi itu adalah orang yang punya surat kuasa khusus. Antara lain Pak Rifai, Pak Yakub Hasibuan, kemudian juga Pak Firman, ya satu lagi Audrey siapa? Itu yang resmi. Yang lain itu enggak resmi. Ngaku-ngaku saja mereka bikin tim hukum, tim merah putih, merah kuning biru dan lain sebagainya. Ya, apa itu tim itu? Apalagi mereka marah-marah mau bakar Kejati. Itu kan parah ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin sampaikan yang sampaikan Pak Refli tadi yang sudah kita kita tonton langsung di acara Rakyat Bersuara di TV-nya ini ya. Nah, itu. Saya nggak perlu sebutkan iNews ya, gitu. Pokoknya TV-nya ini ya. Statement dari Prof. Henry Subiakto. Saya ingin menambahkan, terima kasih Prof. Dan kalau Prof. Henry itu mengatakan, karena Tromol mengatakan itu ngaku-ngaku buat. Bukan ngaku-ngaku. Nama Prof. Henry ada di sini. Beliau tepat betul 23 tahun yang lalu ya. Ada pada surat keputusan tim TKTI, tim Koordinasi Telematika Indonesia. Beliau selaku staf ahli dari Menteri Komunikasi dan Informasi waktu itu, belum informatika. Ada di sini. Lucunya, bukan lucu mana ini ya, tapi lucunya ya. Nomor 9 itu nama saya. Saya juga ada di situ. Saya adalah tim perumus dari Undang-Undang ITE juga. Dan saya itu disebut nama. Bukan lagi jabatan. Saya resmi itu Roy Suryo dalam kurung Universitas Gadjah Mada. Saya wakil resmi dari UGM waktu itu. Ya, dalam itu. UGM masih ya sehat dan waras waktu itu ya. Gitu. Jadi mengirim saya untuk menjadi wakilnya. Jadi kami itu yang membuat Undang-Undang ITE sebagai Undang-Undang Jaban Indonesia atas perdagangan internasional e-commerce luar negeri. Kalau kita tidak punya Undang-Undang ITE, maka kita akan di-ban dalam dunia internasional. Maka pasal 32 dan 35 yang kemarin sampaikan Prof. Henry itu jelas banget. Itu adalah untuk yang terjadi di computer crime. It's not a computer related crime. Computer related crime adalah komputer yang digunakan untuk tindak kejahatan. Itu ranahnya atau ranahnya adalah nyata. Tapi kalau computer crime adalah kejahatan yang terjadi dalam komputer. Yang disampaikan di pasal 32 dan 35 itu kejahatannya terjadi di komputer. Ada orang menghack, kemudian dia melakukan perubahan di situ, mengubah di situ dan dimunculkan kembali. Lah ijazah Jokowi yang palsu ini tidak pernah kejahatannya dilakukan di dalam komputer. Itu jelas banget Prof. Henry menyampaikan itu. Ini tidak bisa masuk ke sana. Nah, saya akan lanjut, jadi clear ya. Saya akan lanjut ke Lecumanan. LP-nya sudah terbit dengan LP 4111. Garis miring SPKT garis miring 6 garis miring Polda Metro Jaya. Sudah dilaporkan dengan pasal 394. Detailnya nanti mungkin teman-teman bisa tanya ke para ahli hukum. Saya sekali lagi bukan ahli hukum, apalagi sok mengaku kuasa hukum, sok mengaku avokat ya. Saya bukan avokat busuk ya gitu. Saya melaporkan. Dan disinilah kenapa Lecumanan ini dilaporkan dan kami tetap tadi merapat. Kenapa yang 2 Maret Samuel Sweken dan juga Andi Kurniawan itu belum dilaporkan? Saya mengatakan belum dilaporkan Dr. Tifa. Karena mereka berdua itu yang dilaporkan oleh Maret dan Andi itu hanya pasal 160. Sedangkan Lecumanan ini melaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di mana pasal 28 ayat 2 itu yang kena ke saya dan kena Dr. Tifa. Kalau 160 itu kena sahabat-sahabat pejuang yang ada di klaster 1. Jadi harusnya yang melaporkan teman-teman yang di klaster 1. Tapi nggak apa-apa, itu nanti tetap kita hormati. Andai kata Dr. Tifa juga akan melaporkan hal yang sama. Kalau nanti sepulang dari Pak Alkatiri. Dan saat itu saya juga melaporkan, izin Mas Refli, ini tadi karena sudah diberi izin, ya. Saya melaporkan juga orang namanya Dr. Eng. Respon hasil-hasilnya pada Eng. Ya, si zombie itu, ya, gitu. Dan di sini jangan marah kalau respon nggak saya tulis dokternya karena dokternya palsu. Ya, dengan pelaporan nomor 4115 garis miring 6 garis miring SPKT Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena dia sangat bebal membuka kembali berita-berita lama yang sudah out of date, yang sudah inkrah. Ini sudah jelas, pemberitaannya sudah jelas. Kasus itu sudah selesai. Kemenpora menyatakan salah dan mencabut laporannya. Karena waktu itu ada pencatatan yang salah, harusnya masuk pada kolom kementerian, dimasukkan pada kolom menteri. Sehingga saya ditagih. Ini sudah selesai. Menpora cabut gugatan, gugatan Imam Nahrawi dicabut dan inkrah perkaranya.
clear banget ini. Bahkan kalau teman-teman masih penasaran, ini loh putusan pengadilannya. Sudah jelas banget putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 411 tahun 2019. Di dalam putusan ini ada Imam Rahrawi selaku penggugat, saya selaku tergugat, dan penggugat sudah mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara. Selesai. Lucunya lagi, si dokter palsu ini malah kemudian kemarin membuka kasus lama banget tahun 2006, menarik-narik Habib Rizik. Itu kan konyol banget. Coba, Omon, kamu berani nggak sekarang datang ke Habib Rizik? Ya, kalau sekarang mau tanyakan soal itu. Itu persoalan juga sudah selesai. Saya selaku profesional waktu itu. Jadi intinya apa, teman-teman semua? Saya melaporkan Lecumanan dan juga melaporkan Respon. Itu jelas betul pasal-pasalnya, dan kami semua tetap menunggu yang namanya P21 itu. Kalau memang ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan dengan terus terang bahwa itu tidak ada. Ya, jangan sampai kemudian mereka membuat sesuatu yang sifatnya goib, tapi seolah-olah nyata. Nah, saya ingin juga senyum sekarang, ya, Mas Refli sebagai penutup kepada para termul. Yang termul itu yang bikin hoak, ya, hoaks, tapi hilang S-nya, hoak. Mereka teriak-teriak, mana P21, mana bakar, kejati, copot Aswidum. Mereka lama-lama boncos, ya. Kalau udah boncos, minumlah obat boncos. Nah, ini obat boncos. Ya, saya sarankan saja, silahkan minum obat, ya. Para termul silahkan minum obat, karena kalau nggak minum obat, nanti boncos, Pak. Gitu. Sekian, terima kasih. Pertanyaan satu, silakan Bapak. Ya. Ini mohon maaf Mas Refli. Jadi ini kan untuk edukasi nih, ya kan? Tadi kan yang silakan Prof. Henry dan Mas Roy kan masuk tim perumus Undang-Undang ITE ini. Nah, mungkin nanti saya minta penjelasan. Seumpamanya ini ada nih, seandainya ini ada pencurian komputer di gudang komputer, ya kan? Kemudian yang dicuri itu semua komputer di situ. Apakah kena Undang-Undang ITE atau kena KUHP? Jelas tidak, Pak. Itu pasalnya kena pasal pencurian dalam KUHP biasa. Iya, intinya itu dalam KUHP. Jadi artinya apa yang terjadi itu dilarang nyata. Undang-Undang ITE itu yang terjadi computer crime di dalam ranah komputer. Kenapa ini ada? Itu untuk menggantikan Undang-Undang ITE itu untuk menggantikan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Kalau teman-teman ingat, pada pemilu 2004, waktu itu ada hacking di situs KPU. Partai berubah jadi partai jambu, partai sawo. Nah itulah pentingnya Undang-Undang ITE yang akhirnya baru rampung tahun 2008. Jadi itu Bapak. Supaya tidak mudah selalu menggunakan Undang-Undang ITE. Ini resmi betul ya. Tim Koordinasi Telematika Indonesia, menterinya waktu itu masih Pak Samsul Muarif. Nama saya ada, nama Prof. Henry Subiakto ada di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.